Saya tidak pernah berencana, tadi malam pun kita membahas tentang persembahan Kain dan Habel. Kita berbicara tentang giving my best. Ini kuncinya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ukurannya butuhnya 10, mereka memberi 100. Ini yang namanya more than extraordinary. Ini yang saya bilang more than normal. Extraordinary, luar biasa, di atas biasa. Anda tidak usah minta Tuhan bela. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu dengan segenap hati, Tuhan bela. Saya mau kasih contoh simple. Alkitab ada banyak sekali contoh tentang melayani all out. Melayani di luar standar. Melayani di luar ukuran. Gereja ini punya tema tahun ini giving my best. Boleh dilihat ayatnya, kita buka sama-sama ayat emasnya. Kemarin waktu saya baca 2 Korintus ya. Kita buka ayat emas untuk tahun ini giving my best. Saya tidak pernah berencana. Tadi malam pun kita membahas tentang persembahan Kain dan Habel. Kita berbicara tentang giving my best. 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Ayo kita baca sama-sama. Inilah arti pelayanan all out. Inilah arti pelayanan di luar normal, di luar batas, di luar kewajaran. All out. Coba kita buka 2 Korintus pasal 8 ayat 5. 1, 2, 3. Mereka, amin. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini kuncinya, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ukurannya butuhnya 10, mereka memberi 100. Ini yang namanya more than extraordinary. Ini yang saya bilang more than normal. Extraordinary, luar biasa, di atas biasa. Saya kasih contoh, ada banyak contoh di Alkitab. Waktu Tuhan mengajarkan tentang pengampunan. Apa kata Tuhan tentang pengampunan Bapak Ibu? Jika musuhmu meminta kamu jalan 1 mil, kamu kasih ekstra dong. Betul? Jika musuhmu meminta bajumu, mudah dong. Orang Surabaya bilang, lo sak bajunya dikasih no cubanya, lo habis dong semuanya. Tapi ini yang dinamakan extraordinary attitude, sikap lebih daripada biasa, luar biasa. Diminta baju, ditambahin jubah. Diminta jalan 1 mil, kasih 2 mil. Saya mau cerita simple Bapak Ibu. Kira-kira beberapa bulan yang lalu, saya ketemu juga sebuah pelayanan, saya hadir di sebuah retreat, lalu saya khotbah. Tapi ada yang menarik sebelum saya khotbah, yaitu ketika saya melihat praise and worship team. Ada 4 singer, 1 WL, ini kebaktian wanita dan pemusik. Bapak Ibu, mata saya terpesona melihat satu singer. Wanita ini cantik, modelnya kayak model-model orang Batak gitu ya. Dari 4 singer, saya tertarik melihat dia. Dan ternyata jemaat pun tertarik melihat dia. Anda tahu, simple. Saya bukan mau menyindir tim yang di sini ya, saya cuma kasih contoh. Rata-rata orang jadi singer itu ya normal lah. Tadi lagu praise apa yang dipakai?
Hah? Worship semua. Oh tadi tidak ada yang praise ya. Oke misalnya lagu praise apa ya, sebut satu. Lagu apa itu? Jangan kasih saya yang susah-susah dong. Saya enggak tahu bagaimana Ona, karena saya tadi enggak memperhatikan Ona. Saya cuma memperhatikan Ona karena satu, pakaian Ona cukup berbeda dari singer yang lain. Cuman itu aja. Ya pakaiannya berbeda kan? Di mana kamu berbeda itu akan mencolok. Yang lain hitam, Ona sendiri batik dan sangat milenium. Nah singer ini biasanya rata-rata pelukis cakrawala, biasanya singer kan, betul? Paling begini, pelukis cakrawala, kan gitu. Satu singer ini beda, ibu-ibu muda, cantik orang Batak. Pelukis cakrawala, na 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 na. Serius loh, jadi enggak berdiri di poinnya saja. Saya cuma merasa gini, ini WL-nya jengkel enggak ya? Kok spotnya lari-lari ke sini ya, sama gini-gini deh. Serius Bapak Ibu. Saya ini cuma kasih contoh, dia ini extraordinary. Ordinary itu biasa. Ini ekstra dari biasa. Yang biasa pelukis cakrawala, yang biasa malah gini. Ngeliatin yang luar biasa. Luar biasa. Tapi percayakah Anda, ketika ibadah ada satu singer yang model begini, perhatian tertarik enggak? Kan? Pernah mikir enggak, ketika Anda nyembah, itu yang bisa lihat siapa yang extraordinary, itu Tuhan. Dan ketika ada yang extraordinary, di luar biasa, nyanyinya di luar biasa, tidak ada yang ditahan-tahan. Wanita ini kuncinya simple, tidak ada yang ditahan. Kalau Anda nyanyinya begini. Haleluya. 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 Malu Bu kalau kelebihan. Berarti kan ada yang ditahan. Tahan apa yang ditahan? Harga diri kan. Nah. Yang begini nih gak akan menarik buat Tuhan. Bukan soal narinya, tapi Anda yang paling tahu. Ketika Anda melakukan sesuatu lebih dengan segenap hati, itu menarik hati Tuhan. Dan Anda tahu penyembahan yang menarik hati Tuhan akibatnya apa? Tuhan bilang begini, jangan ganggu perempuan ini. Tahu bahasa Inggrisnya lebih keren. Leave her alone. Saya senang Tuhan ngomong gitu. Bu, ada orang Pak nyakitin kita ya. Reaksi kita kasih dia baju dan jubah kita. Nyakitin kita ini. Pipi kiri ditampar, pipi kanan kita kasih. Tidak apa-apa. Sak punggung-punggungnya. Tuhan melihat, Tuhan tidak tahan. Apa yang Anda percaya dilakukan Tuhan? Leave her alone. Jangan ganggu anak saya. Saya enggak pernah minta, enggak pernah doakan. Ini kalau didengar orang bisa salah paham. Saya kadang-kadang GR. Saya tuh merasa saya dicintai Tuhan, Pol. Bahasanya Surabaya. Saya merasa saya dicintai Tuhan, Pol. Nggak tahu ya, kalau ada seseorang yang jahatin gitu ya. Kan bawaan kita pengen marah toh. Bawaan kita pengen melawan kan. Saya enggak. Ya marah sebentar terus saya bilang gini. Papa, tidak apa-apa, bless dia, berkata.
Saya perhatikan. Enggak minta, saya enggak bilang Tuhan kiranya atap rumahnya roboh. Atau dia keluar rumah kesandung masuk got. Enggak pernah. Tapi Anda percaya atau enggak? Saya melihat entah kenapa seperti tangan Tuhan melakukan pembelaan. Saya enggak minta. Bahkan kadang-kadang pembelaan yang dilakukan Tuhan jauh lebih dari yang saya bayangkan. Saya enggak sampai mikir sejauh itu. Tapi saya tuh melihat ini loh dampak ketika Anda mempersembahkan sesuatu segenap hatimu karena kau cinta sama dia. Gak pernah hitungan karena kau cinta sama dia. Tuhan akan bilang gini, leave her alone. Ini enggak ada nadanya Pak. Mana ada orang leave her alone itu. Leave her alone. Enggak ada. Atau leave her alone. Enggak ada. Yang namanya ngomong leave her alone itu pasti nadanya itu kereng marah. Leave her alone, leave him alone. Jangan sentuh anak saya. Anda enggak usah minta Tuhan bela. Ketika Anda mempersembahkan sesuatu dengan segenap hati, Tuhan bela.